Sore itu, suara roda koper dan suara 4 pasang sepatu beradu dengan kerikil di halaman. Matahari sore mulai meredup saat Nadia dan Rika berdiri memandangi rumah kontrakan yang akan mereka tempati selama 1 tahun ke depan. Rumah tua bergaya lama itu berdiri agak terpencil di pinggiran kota yang dikelilingi pagar kawat dan semak-semak liar. Murah sih, tapi serem juga ya. Gumam Rara sambil melirik ke halaman belakang yang dipenuhi ilalang dan semak belukar. Yah, namanya juga rumah kontrakan tua. Lagian kan cuma sementara kok, Rah. Sabar aja. Jawab Nadia, mencoba untuk meyakinkan, meski ia sendiri tak bisa mengabaikan kesan ganjil yang dipancarkan oleh rumah itu. Seorang wanita paruh baya yang bernama Bu Sulastri, pemilik rumah itu. Ia berkata singkat saat menyerahkan kunci rumah. Kalau malam, jangan pergi ke halaman belakang dan jangan buka tutup seng di atas sumur belakang ya. Setelah itu, Bu Sulastri langsung pergi. Tapi Nadia dan Rara mengira bahwa itu cuma peringatan biasa soal bahaya sumur tua. Jadinya, mereka tak terlalu ambil pusing dengan perkataan Bu Sulastri barusan. Hari pertama, semua terasa biasa. Mereka menata kamar, memasak mie instan, lalu menonton film horor berdua, yang justru membuat malam itu jadi terasa lebih mencekam. Tapi, mereka menganggap itu hanya film horor, nggak ada di dunia nyata. Dan malam itu, mereka pun tidur dengan nyenyak. Di malam ketiga, sekitar jam 2 malam atau jam 2 pagi, Rara terbangun. Ia merasa seperti ada suara lirih yang tak biasa. Suara itu terdengar lemah, namun memilukan. Seperti suara tangisan. Lalu, ia duduk perlahan sambil menajamkan pendengarannya. Ia mendengar jelas suara tangisan. Suara itu terdengar dari arah dapur. Tidak, lebih tepatnya dari arah belakang dapur tempat sumur tua itu berada. Nat, bangun Nat, bangun, ayo. Nadia mengucek matanya, terganggu oleh suara bisikan Rara yang membangunkannya. Ada apa sih? Dengar nggak? Kamu dengar nggak? Seperti suara cewek nangis dari arah belakang dapur. Nadia diam. Ia memang belum mendengar apapun, tapi ekspresi Rara membuatnya ikut waspada. Lalu mereka berdua perlahan berjalan ke dapur, hanya bermodal cahaya redup dari senter HP. Dapur itu sunyi, hanya suara jangkrik malam dan detak jam dinding yang terdengar. Tapi suara itu terdengar lirih, samar, namun cukup jelas dari arah belakang. Tepatnya di balik pintu menuju halaman. Rara mundur. Wajahnya pucat. Nat, dengar. Itu dari arah sumur kan? Nadia mencoba memberanikan diri, membuka pintu dapur yang mengarah ke halaman belakang. Setelah pintu terbuka, hawa dingin langsung menyelimuti di sekucur tubuh mereka. Di ujung halaman, di antara ilalang dan rerimbunan, tampak sebuah sumur tua yang ditutupi seng berkarat dan ditindih dengan beberapa kayu lapuk. Tapi tangisan itu berhenti. Pasti cuma suara kucing atau apa gitu. Kita capek, udah ngantuk, halusinasi mungkin. Keesokan paginya, saat mereka hendak menjemur pakaian di belakang rumah, Rara melihat bekas tapak kaki kecil basah di atas lantai dapur. Sejak kejadian semalam, suasana di rumah itu berubah. Nadia mulai menyadari ada yang tidak wajar. Sementara Rara, ia jarang bicara. Wajahnya pucat. Di pagi hari, dia sering melamun, menatap ke arah sumur dari balik jendela dapur. Nadia berusaha mengalihkan perhatian sahabatnya. Ra, ayolah. Mungkin kita cuma kecapean. Jangan mikir aneh-aneh ya. Tapi, di malam berikutnya, teror kembali datang.
Tepat jam 1 malam, suara tangisan lirih terdengar lebih dekat lagi. Nadia membuka matanya, jantungnya berdegup cepat. Ketika ia menoleh ke arah tempat tidur Rara, ia kaget setelah melihat Rara tidak ada di tempat tidurnya. Ia panik tak karuan. Kemana Rara? Ya Tuhan. Ia bergegas keluar kamar dan menemukan Rara berdiri sendiri di dapur, menghadap ke pintu belakang yang setengah terbuka. Rara, kamu ngapain? Rara hanya menoleh sebentar. Matanya kosong seperti orang yang sedang tidur. Tangannya gemetar, menunjuk keluar. Ada yang manggil aku dari sumur. Dia bilang namanya Sinta. Nadia langsung menarik tangan Rara dan membawanya masuk. Ia menggembok pintu belakang itu. Setelah beberapa menit, Rara kembali sadar, seperti orang yang baru bangun dari tidur panjang. Aku kan tidur. Gak ingat apa-apa, Nat. Kenapa ada di sini? Keesokan harinya, Nadia nekat bertanya pada tetangga sebelah, seorang kakek tua bernama Pak Kuman. Awalnya ia enggan bicara, tapi akhirnya ia menghela napas panjang, lalu berbicara. Sumur itu dulu pernah dipakai buat nyembunyiin mayat. Puluhan tahun lalu ada gadis muda hamil di luar nikah. Ia dibuang keluarganya ke rumah itu karena ia dianggap aib. Konon ia bunuh diri di sumur itu karena tak kuat dipermalukan. Tapi anehnya, tubuhnya tidak pernah ditemukan. Warga sekitar hanya tahu sejak saat itu, rumah itu selalu kosong. Setiap kali disewakan, orang yang tinggal di rumah itu akan cepat pindah dalam hitungan hari. Bu Sulastri itu sebenarnya masih keluarga dari korban. Tapi dia nggak pernah bilang ke orang yang menyewa rumah itu. Dan dia juga jarang datang ke rumah itu, terkecuali ada yang datang tinggal di rumah itu. Sejak rumah itu kosong, kadang juga kami mendengar tangisan lirih dari arah rumah itu. Selama kami di sini dan adanya rumah itu, kami nggak berani pergi ke rumah itu, apalagi pergi ke belakang. Nadia pun pamit dan langsung pulang dengan wajah pias. Ia ingin membicarakan semua ini pada Rara. Tapi di dalam rumah, ia melihat Rara sedang berdiri di depan cermin. Rambutnya terurai, wajahnya pucat, dan di belakangnya terlihat bayangan wanita lain. Nadia menjerit, tapi saat Rara menoleh ke arah Nadia, bayangan itu langsung menghilang. Kenapa kamu, Nad? Dari mana aja? Kok teriak? Tadi aku nyariin kamu. Tanya Rara pelan, seperti tak menyadari apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Enggak kok, enggak apa-apa. Aku cuman kaget aja. Malam harinya, saat mereka telah tidur, tiba-tiba Rara mengigau. Ia menjerit, tubuhnya kejang-kejang, dan berulang kali ia berkata, Anakku, mana anakku? Anakku jangan dibawa. Nadia panik. Ia menangis sambil mencoba membangunkan sahabatnya, tapi tubuh Rara seakan tidak bisa disentuh. Sementara di luar kamar, suara tangisan semakin jelas. Tapi kali ini disertai dengan suara gemericik air, seperti sesuatu yang sedang merayap keluar dari sumur. Rara masih mengigau di tempat tidur, tubuhnya gemetar hebat, sementara suara tangisan dari arah sumur terdengar makin jelas. Bukan lagi isakan lirih, melainkan ratapan memilukan. Tangisan itu kini bercampur dengan suara air tumpah, seperti seseorang sedang naik dari dalam sumur. Nadia menutup jendela, mengunci pintu kamar, dan memeluk tubuh Rara yang panas dingin. Tapi tiba-tiba, semua lampu padam. Rumah itu tenggelam dalam kegelapan total. Dari arah dapur, terdengar suara ketukan keras, seperti kayu dihantam batu. Lalu,
suara pintu belakang terbuka sendiri. Suara langkah kaki di lantai basah terdengar semakin dekat. Nadia memeluk Rara erat, menangis tanpa suara. Tapi tiba-tiba, Rara membuka matanya dan menatap langit-langit. Sinta, dia di sini. Dia mau anaknya. Tangan Rara meraih perutnya sendiri, lalu mencakar seperti ingin mengeluarkan sesuatu. Nadia terkejut, mencoba menghentikan. Rara, hentikan. Kamu bukan dia. Tiba-tiba terdengar suara perempuan dewasa dari balik pintu kamar. Lirih, dingin, memohon. Tolong, tolong, kembalikan anakku. Lampu tiba-tiba menyala, dan di depan pintu berdiri sesosok wanita berambut panjang basah, baju lusuh, perutnya besar seperti sedang hamil, dan wajahnya pucat membiru. Matanya kosong, mulutnya sedikit terbuka, dari sela bibirnya menetes air sumur yang kotor. Nadia menjerit, tapi saat ia berkedip, sosok itu menghilang, dan Rara langsung pingsan. Keesokan paginya, dengan tubuh lelah dan mental yang hampir habis, Nadia nekat menghubungi Bu Sulastri, pemilik rumah. Ia memohon agar rumah itu dibersihkan secara spiritual atau didoakan. Dengan berat hati, akhirnya Bu Sulastri datang bersama seorang ustaz sepuh. Di hadapan mereka, ia akhirnya mengaku bahwa Sinta adalah adiknya sendiri, yang memang dibuang oleh keluarga karena kehamilan di luar nikah. Ia hilang dan tak pernah ditemukan. Sejak itu, keluarganya diliputi kesialan dan rumah itu tak pernah tenang. Sang ustaz memimpin doa dan ritual pembersihan di halaman belakang. Ketika kayu penutup sumur dibuka, tercium bau menyengat. Airnya hitam, dan di dasar sumur terlihat sepotong kain putih lusuh yang membungkus sesuatu. Mirip bentuk tubuh manusia kecil. Semua orang menahan napas. Tidak ada yang berani menyentuh atau mengangkatnya. Dan ustaz hanya berkata pelan, Tidak usah takut, arwahnya tidak ingin balas dendam. Ia hanya ingin ditemukan dan dikenang. Setelah itu, sumur ditutup permanen dan rumah dikunci. Nadia dan Rara pindah dari rumah itu. Tapi sejak kejadian itu, Rara berubah. Ia lebih pendiam, suka termenung menatap air, dan terkadang masih bergumam saat tidur. Jangan menangis, anakmu sudah tenang. Suara tangisan itu tak pernah benar-benar berhenti. Malam demi malam, Nadia dan Rara masih mendengar lirihnya dari balik sumur, walau mereka telah pindah dari rumah itu. Beberapa bulan setelah meninggalkan kontrakan tua itu, mereka mendengar kabar dari warga sekitar. Rumah itu kini kembali kosong, dan tak seorang pun berani menyewanya lagi. Ada yang bilang, perempuan penghuni lama rumah itu pernah kehilangan anaknya karena tercebur ke sumur, dan jasadnya tak pernah ditemukan. Sejak itu arwahnya gentayangan, terus menangis, menunggu seseorang yang mau menggantikan anaknya. Nadia dan Rara kini kembali ke keluarga mereka masing-masing. Tapi setiap pukul 1 malam, suara yang sama terkadang terdengar dari ponsel mereka. Tangisan lirih, pelan, seperti berasal dari dalam sumur. Dan malam itu, ketika Rara menatap cermin di kamar barunya, dia melihat sesuatu. Seorang wanita berdiri di belakangnya. Rambut panjang basah, mata kosong, dan air menetes dari dagunya. Tangisan itu belum berakhir. Dia masih mencari seseorang untuk menggantikan anaknya.